Siap, gerak. Nah, silakan. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin teman-temannya berdoa. Bersiap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang ibu tanya, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya bahagia. Supaya lebih bahagia lagi, kita tepuk bahagia dulu. Tepuk bahagia. Oke, semuanya sudah bahagia sekarang. Nah, sekarang coba dilihat temannya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, supaya menambah semangat kita sebelum belajar, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semua kita berdiri. Itulah Indonesia. Berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sekarang boleh. Baik, sekarang semuanya sudah semangat? Sudah. Kalau sudah semangat, coba ibu tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat berarti sudah siap untuk belajar. Nah, coba ibu tanya, masih ada yang ingat kemarin kita sudah belajar apa? Teks fiksi. Kemudian tokoh dan sang tokoh. Nah, hari ini kita akan belajar peran tokoh dalam teks fiksi, kemudian karakteristik keberagaman individu, kemudian kegiatan ekonomi berbagai pekerjaan. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian itu dapat mengetahui peran tokoh dalam teks fiksi. Jadi ketika kalian membaca teks fiksi, kalian mengetahui, oh tokoh itu berperan sebagai tokoh utama, tokoh pembantu, atau dia tokohnya itu protagonis atau antagonis, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa menyikapi keberagaman karakteristik individu di kehidupan sehari-hari dan dapat membedakan mana pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita akan melakukan kuis interaktif terlebih dahulu.
jadi nanti kalau ibu soalnya sudah ada, kemudian ibu tanya siapa yang jawab A, kalian baru angkat tangan. Siapa yang jawab B, baru angkat tangan. Nanti kita cek bersama-sama siapa yang benar dan siapa yang salah. Mulai ya. Soal pertama. Bermain bersama teman harus. Siapa yang jawab A? Rukun? Ada yang jawab B, bertengkar? Yang jawab B ada? Bertengkar? Kemudian ada yang jawab C, ketawa? Nah, berarti kebanyakan yang jawab rukun dan tadi ada satu ya? Yang jawab bertengkar ya? Coba kita cek. Kalau yang A. Nah, jawab A yang benar. Nah, lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Nah, coba. Rina dan teman-temannya di kelas selalu mementingkan kebersamaan ketika bermain karena kebersamaan bisa membuat suasana menjadi A, merugikan. Siapa yang jawab A? Ari jawab A ya. Kemudian B, menyenangkan. Siapa yang jawab B? Nah, ada banyak. Kemudian yang jawab C, menakutkan. Oke. Siapa yang A? Oh ya, karena yang tadi coba kita cek apakah benar. Salah ini. Coba kita cek tadi nomor 2 ya. Yang G. Oke, kita sudah melakukan kuis interaktif ya. Tadi ada yang salah, ada yang benar. Nah, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran sebelumnya. Coba ibu tes lagi semangatnya. Tepuk semangat. Nah, baik. Sekarang coba kita perhatikan gambar yang ada di depan. Coba, menurut kalian gambar ini apa saja pekerjaan? Ya, ada nelayan dan penjual ikan, atau pedagang ikan. Kemudian kalau nelayan dan penjual atau pedagang ikan itu sering kita temui di daerah mana? Ya, jadi jawabannya benar semua ya. Di sini pekerjaannya itu ada nelayan dan penjual ikan. Nah, kegiatan ekonominya kalau ada yang jual berarti ada yang beli. Jadi kegiatan ekonominya yaitu jual beli. Kemudian nelayan itu sering kita temukan di pesisir pantai. Nah, berbicara tentang nelayan, ibu ada satu teks fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Ada yang sudah pernah membaca? Belum. Nah, sekarang kita akan membaca cerita fiksi ini Nelayan dan Ikan Mas secara bergantian dan bersambung. Satu anak, satu paragraf. Dimulai dari Ibu mau Hana ya. Yang pertama. Ya, ada dibaca. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, selanjutnya paragraf kedua dibaca oleh Gavi. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalannya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Lanjut, paragraf ketiga dibaca oleh Akila. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas
Tadi adalah cerita nelayan dan ikan mas. Tadi kita sudah membacanya secara bersama, bergantian dan bersambung. Sekarang coba ibu tanya. Di cerita tadi tokohnya ada berapa? Ada 3. Ya, betul sekali. Siapa saja? Nah, kemudian sifatnya, coba ibu tanya, kalau kakek ini sifatnya? Baik. Ya, kemudian kalau nenek sifatnya? Sama. Kalau ikan mas sifatnya? Baik. Nah, itu tadi sifat-sifat tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas. Nah, dan sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan bahan ajar. Untuk LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya, kita lihat video dulu ya. Nah, di dalam teks fiksi itu ada berapa tokohnya? Berdasarkan fungsinya ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama itu memiliki peran dalam suatu cerita yang penting, dia sebagai peran pentingnya, itu tokoh utama. Kemudian tokoh pembantu itu sebagai pelengkap atau penunjang tokoh utama. Nah, sekarang berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 3. Ada apa saja? Ada tokoh protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis itu yang baik. Kalau yang antagonis, yang jahat. Kemudian kalau yang protagonis, ya, dia sebagai penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, karakteristik individu ada apa saja? Ada usia, fisik, kegemaran, agama, dan suku. Nah, ingat-ingat ya, jadi keberagaman karakteristik individu itu ada banyak. Nah, kemudian sikap dalam menghadapi keberagaman karakteristik individu. Apa sikapnya? Saling menghargai, kemudian memupuk sikap toleransi, kemudian menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan, kemudian belajar bersosialisasi. Nah, tadi sudah mengerjakan LKPD halaman pertama. Tadi ada tokoh kakek itu berperan sebagai apa? Protagonis ya, baik, sifatnya baik. Kemudian nenek sifatnya antagonis, jadi dia serakah. Nah, tadi perbedaan sifat. Berarti perbedaan sifat
sikap karakteristik individu. Lepas. Sikap lepas. Nah, tadi masih ingat karakteristik individu itu ada apa aja? Ada usia, kemudian fisik, agama, suku. Nah, ada satu lagi karakteristik individu. Salah satunya apa? Yaitu pekerjaan. Ya kan, setiap orang pekerjaannya berbeda-beda. Itu juga salah satu karakteristik individu. Nah, masih ingat pekerjaan itu tadi ada berapa jenisnya? Ada dua. Apa saja? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Nah, Ibu ini ada kartu bergambar berbagai pekerjaan. Nah, tugas kalian nanti berdiskusi dengan kelompok untuk mengelompokkan di sini mana pekerjaan yang menghasilkan barang, mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, sekarang dilanjutkan mengerjakan gambar RKPD yang terakhir. Karena di sini kan coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan, di sini kan ada banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan, ada macam-macam. Nah, kalian kelompokkan di tabel yang sudah disediakan berdasarkan kelompoknya. Misalnya di bagian pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kalian cari di sini mana pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian kalian cari mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalian tuliskan pada tabel. Silakan dikerjakan ya. Berdiskusi dengan kelompoknya. Di LKPD mana? Oh, udah ya. Sudah semuanya? Pertama, kedua, ketiga semuanya sudah dikerjakan? Kalau sudah selesai semua, Ibu mau kalian perwakilan kelompok 2 orang setiap kelompok maju ke depan untuk menyajikan hasil kerjanya atau hasil diskusinya ke depan. Ibu mau mulai dari kelompoknya. Ya, kedua. Ayo yang lain yang di belakang, teman-temannya yang maju di depan didengarkan ya. Yuk, saya perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya. Ayo yang di belakang, perhatikan temannya yang di depan ya. Ya, yang di belakang, perhatikan temannya yang di depan ya. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok Akila. Ya. Nah, sekarang Ibu mau kelompoknya Zaki maju ke depan.
Ya, ya, berdua. Perkenalkan berdiri dulu ya. Ayo teman-temannya. Perhatikan dari depan. Ayo, yang di belakang. Tepuk tangan untuk kelompok Zakti. Sekarang ibu akan memberikan lembaga evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri dalam ruangan. Sudah selesai? Bagaimana? Sudah? Nah, kalau sudah dikumpulkan per kelompok, baru perwakilan kelompok dikumpulkan. Semuanya ya, perhatikan ya. Baik, pembelajaran kali ini ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham gitu? Berarti semuanya sudah paham ya? Hari ini tadi kita sudah belajar apa? Peran tokoh dalam teks. Ya, peran tokoh dalam teks fiksi. Kemudian karakteristik individu. Kemudian apa lagi? Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang. Ya, jadi tadi tokoh itu ada apa saja? Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Kemudian tadi coba ibu tanya satu deh. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Polisi. Kalau yang menghasilkan barang? Ya, betul sekali. Nah, jadi semuanya sudah paham ya. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kerja dipimpin teman-temannya berdoa.
Bersiap dan mulai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh pulang, pulangnya hati-hati di jalan ya. Sekarang dari kelompoknya Bentang.